Sudah? Belum, Pak. Belum ada gambarnya. This call is now being recorded. Ini sudah ya? Sudah, Pak. Oke. Jadi tadi pengertian dari notasi algoritma itu adalah desain berupa urutan langkah-langkah pencapaian solusi yang tidak tergolong pemrograman apapun. Jadi dengan kita membuat notasi algoritma, diharapkan klien itu bisa memahami apakah program yang akan kita buat itu dengan permasalahan dari klien tersebut atau tidak. Jika memang tidak sesuai, maka klien bisa melakukan mungkin koreksi atau komplain agar sebelum program dibuat itu bisa dikoreksi, algoritmanya bisa dikoreksi, dan hasil yang diharapkan oleh klien itu memuaskan. Fungsi lain dari notasi algoritma adalah sebagai koreksi oleh klien maupun programmer bahwa algoritma yang dirancang itu sudah logis ataukah belum. Nah, notasi algoritma itu terdiri dari tiga jenis ya. Yang pertama kalimat deskriptif, yang flowchart, dan yang ketiga pseudocode. Nanti kita bahas ketiga notasi ini, dan ketiga notasi tersebut, rekan-rekan, ketiga notasi algoritma memiliki fungsi yang berbeda-beda tergantung dari penggunaannya. Notasi algoritma kalimat deskriptif. Nah, di notasi ini itu bisa dibilang notasi algoritma yang menggunakan kalimat yang klien pakai. Ingat, kalimat yang klien pakai. Misalkan klien kita adalah orang Inggris, maka kita buat notasinya dengan jika klien itu menggunakan bahasa Indonesia, maka kita buat notasi dengan bahasa Indonesia ataupun yang lainnya. Pengertian dari notasi algoritma kalimat deskriptif adalah penulisan instruksi-instruksi yang harus dilaksanakan dalam kalimat deskriptif dengan menggunakan bahasa yang baku dan jelas. Di sini kuncinya bahasa itu harus baku dan jelas. Bisa dibilang jenis notasi algoritma ini adalah prosedur teks dalam bahasa Inggris. Kalau untuk refreshing ya, dulu ketika ada mata pelajaran bahasa Inggris kan ada mata pelajaran prosedur teks. Misalkan cara membuat telur ceplok ataupun yang lainnya. Dan yang tadi Mas Ingwi jelaskan tentang alur dari algoritma. Dalam membuat notasi algoritma dengan kalimat deskriptif, agar lebih mudah dipahami oleh programmer, maka perlu dibentuk dengan susunan yang mirip dengan seperti diberi judul, deklarasi, dan deskripsi. Fungsinya, ketika seorang analisis sudah membuat dan menyerahkan notasi algoritma tersebut ke programmer, nanti programmer itu akan lebih menyingkat waktu atau mengefisien waktu, dan programmer itu bisa memahami yang diinginkan oleh klien itu apa. Dan juga notasi algoritma kalimat deskriptif, si klien itu dia akan lebih memahami pula, bahasanya adalah bahasa mereka. Dia akan lebih memahami pula bahwa algoritma yang sedang dirancang untuk program yang akan dibuat itu benar-benar apakah sudah menyelesaikan masalahnya atau tidak. Nah, judul dibuat agar klien ataupun programmer dapat mengetahui fungsi dari notasi algoritma yang sedang mereka baca. Deklarasi berfungsi untuk mendefinisikan variabel, fungsi, konstanta, dan lain sebagainya yang akan digunakan dalam pemrograman. Sedangkan deskripsi berisi urutan langkah-langkah logis yang di dalamnya memuat inti dari algoritma itu sendiri. Jadi judul, deskripsi, dan deklarasi sebenarnya wajib dibuat, cuman
alangkah baiknya kita membuat hal tersebut agar seorang programmer ketika mendapatkan teks tersebut atau notasi tersebut itu mudah. Nah, untuk lebih memahami kalimat deskriptif notasi algoritma ini dengan menggunakan kalimat deskriptif, maka kita coba beberapa studi kasus. Nah, mulai pertemuan ini dan ke depan, Mas Iwi dan Mas Iwi ya, Anda belum masuk. Kita akan lebih banyak studi kasus. Kenapa? Tujuannya agar kita terbiasa tentang algoritma pemrograman. Seperti yang dulu saya sampaikan, bahwa yang paling penting adalah kita memahami kerangka dari suatu program. Karena dengan memahami kerangka dari suatu program, kita akan lebih ketika membuat program. Contoh pertama, buatlah notasi algoritma menggunakan kalimat deskriptif dari menghitung luas dan keliling persegi panjang. Masih ingat kan luas dan keliling persegi? Mas Ingwi masih ingat luas dan keliling persegi panjang? Kalau nggak salah itu kalau luas itu panjang kali lebar, kalau keliling itu 2 kali panjang plus lebar. Sip. Benar, Pak. Jadi rumus seperti tadi pun sebenarnya adalah algoritma. Nah, di sini kita akan coba membuat algoritma kalimat deskriptif, notasi kalimat deskriptif ini luas dan keliling persegi panjang. Nah, tapi ada catatan. Nilai dari panjang dan lebar menggunakan bilangan bulat dengan nilai panjang adalah 5. Nah, jadi panjang dan lebar itu harus menggunakan bilangan bulat. Lalu panjang itu sudah diberi nilai terlebih dahulu, yaitu angka 5 ini. Nilai dari lebar sesuai keinginan Anda. Dan keliling juga menggunakan bilangan bulat. Jadi panjang, lebar, luas keliling menggunakan bilangan bulat. Untuk tipe data, bilangan bulat itu salah satu dari tipe data. Tipe data kita bahas insya Allah pertemuan depan. Melakukan proses perhitungan luas dan keliling persegi panjang, dan yang terakhir adalah mencetak hasil luas dan keliling persegi panjang dari tampilan. Nah, jadi ada perintah seperti itu, ada catatan seperti itu. Pertama, nilai dari panjang dan lebar dan luas dan keliling itu menggunakan bilangan bulat. Didefinisikan terlebih dahulu dengan angka 5, sudah diisi angka 5, dan lebar itu terserah. Nah, lalu bagaimana sih cara membuat kalimat deskriptifnya? Mari kita coba. Ini jawabannya ya. Nah, pertama kita buat judul. Ingat, tadi saya sudah menjelaskan bahwa ketika kita membuat kalimat deskriptif, kita harus menggunakan harus judul, terus deklarasi, dan yang ketiga adalah deskripsi. Nah, judul kita buat algoritma menghitung luas dan keliling persegi panjang. Nah, kita deklarasikan terlebih dahulu. Nah, deklarasi ini itu fungsinya adalah untuk memberikan nilai dari masing-masing variabel. Jadi ketika kita belajar bahasa pemrograman nanti atau di kelas dasar-dasar pemrograman sudah dibahas ya? Belum, Pak. Oh, belum. Nah, di deklarasi itu nanti ada yang namanya variabel, konstanta, function, dan lain sebagainya. Nah, di sini kita melihat bahwa di sini ada deklarasi variabel panjang, variabel lebar, variabel luas, variabel keliling, dan panjang itu dikasih nilai 5. Jadi setiap ketika kita membuat bahasa pemrograman, setiap hal yang kita inginkan, misalkan ini kayak panjang, lebar, luas, keliling, dan 5 ini, itu wajib kita deklarasikan terlebih dahulu. Nah,
Kenapa? Karena program itu adalah mesin, bukan seperti kita manusia yang sudah paham hitungannya. Jadi di sini program itu diberi pemahaman dulu bahwa di sini ada loh variabel yang bernama panjang, variabel yang bernama lebar dan lain sebagainya itu, dan ini nanti yang akan diolah. Pertama kita buat variabel panjang yang di dalamnya itu berisi tipe data integer. Ini INT, disingkat INT, integer. Integer adalah satu dari tipe data bilangan bulat. Nanti integer itu ada positif, ada negatif, dan bermacam-macam ukurannya. Ada long integer, ada short integer, dan lain sebagainya. Pasti pertemuan selanjutnya. Nah, lebar juga kita beri deklarasi bahwa di dalam variabel lebar ini itu tipe datanya adalah integer pula. Begitu juga luas keliling. Dan nah sekarang panjang itu kita variabel panjang ini kita kasih nilai 5. Cara bacanya lebih enak seperti ini. Masukkan nilai 5 ke dalam variabel panjang dari kanan dulu. Masukkan variabel 5 ke dalam panjang. Masukkan angka 5 atau nilai 5 ke dalam variabel panjang. Itu simple, tapi kadang ketika kita sudah terjun ke pemrograman yang sebenarnya sangat dibutuhkan. Karena kadang nanti ketika programnya itu banyak, kita agak bingung. Nah, sekarang kita masuk ke deskripsi. Kita deskripsikan, kita refreshing bahwa algoritma itu langkah-langkah yang terstruktur dan logis. Jadi harus terstruktur. Dan kemarin juga kita bahwa komputer itu cara membacanya itu dari atas ke bawah. Itu cara baca komputer. Ya hampir mirip dengan manusia. Manusia juga kebanyakan bacanya dari atas ke bawah ya. Nah, di sini kita kasih angka 1, 2, 3, 4, 8 untuk mengetahui bahwa langkah pertama, langkah kedua, sampai langkah terakhir. Nah, ketika kita bikin yang namanya notasi, itu wajib diawali dengan mulai, start, begin, dan lain sebagainya, dan diakhiri dengan selesai. Wajib diapit ini dua ini, mulai dan selesai. Jadi seperti kata Mas Ingwi bahwa algoritma itu ada awalnya dan ada berhentinya. Kalau tidak sampai berhenti itu tidak bisa disebut maupun pemrograman. Jadi apapun programnya pasti ada waktu untuk berhenti. Nah, diawali dengan kita menuliskan mulai, kedua kita tuliskan baca panjang, ya tadi bahwa kalimat deskriptif itu harus bahasa yang standar dan baku, nggak boleh pakai bahasa gaul atau bahasa modern. Fungsinya mungkin untuk mempermudah kita dalam membacanya. Di sini bacain panjang atau bacakan panjang, kayaknya terlalu banyak, terlalu berbelit-belit. Di sini kita buat kalimatnya baku, baca panjang. Disebut baca variabel yang bernama variabel panjang. Jadi kenapa kita isi baca? Karena panjang ini sudah diisi angka 5. Jadi tidak perlu mengisikan seperti ini lebar. Isi lebar. Karena waktu di catatan tadi lebar itu silakan kita isi sesuai dengan keinginan kita. Sedangkan panjang itu sudah diberi nilai angka 5. Jadi di sini yang kedua kita baca panjang atau menggunakan angka 5 nanti. Panjang tulisannya 5 ya kita. Ketiga, isi lebar. Berarti maksudnya di sini ketika kita menginputkan lebar, nanti programannya ya itu ada perintah kita disuruh mengisi angka berapa di lebarnya. Kalau karena panjang lebar
luas dan keliling itu menggunakan integer, kita isi huruf itu tidak akan bisa, akan error. Jadi wajib diisi angka, isi lebar. Setelah kita mengisi lebar, kita masuk ke perintah selanjutnya, yaitu hitung luas sama panjang kali lebar. Ya kan, luas persegi panjang itu panjang kali lebar. Kemudian kita kan di catatan tadi disuruh menampilkan, setelah menghitung luas kita disuruh menampilkan luas. Nah, di sini adalah yang kelima, tampilkan luas atau tampilkan variabel luas. Kalau variabel yang kelima ini di notasi yang kelima ini ditaruh ke 4, maka hasilnya juga akan error. Kenapa? Karena luas ini belum ada isinya. Ya kan, luas ini terisi ketika di notasi yang keempat ini, di proses yang keempat ini itu sudah muncul luas sama dengan panjang kali lebar. Nah, setelah itu yang keenam, kita hitung keliling. Keliling sama dengan 2 kali panjang ditambah lebar. Panjang sudah ada nilai, lebar pun sudah ada di sini di angka ketiga ini, ada nilainya juga. Jadi sama seperti luas, bisa dioperasikan. Setelah selesai, kita masuk ke langkah ketujuh, yaitu tampilkan keliling. Jadi nanti muncul hasilnya keliling berapa. Setelah itu selesai. Misalkan panjang itu 5, lebar itu 2, luasnya berarti 10. Nanti ketika isi tampilkan luasnya sama dengan 10. Di sini ketika tampilkan keliling berarti 2 kali 5 plus 2 berarti 14. Nah, itu kalimat deskriptif. Tadi hanya sekedar saja untuk bahasa pemrogramannya, nanti mungkin lebih detail di dasar-dasar pemrograman, di materi dasar-dasar pemrograman, dan kita juga nanti akan membahas sedikit penerapan algoritma bahasa pemrograman, tapi hanya sepintas saja karena materi lebih banyak itu di materi dasar-dasar pemrograman. Jadi nanti saya meminta Mas Ingwi dan juga mungkin nanti disampaikan ke Mbak Nanda untuk install beberapa aplikasi. Dan bahasa yang akan kita gunakan nanti adalah menggunakan bahasa C++. Nah, yang kedua, buatlah notasi algoritma menggunakan kalimat deskriptif dari cara memasak air. Nah, memasak air itu kan semua orang insya Allah melakukannya ya. Ini ada catatan, memasak air menggunakan alat kompor gas, panci, kemudian ini kurang N, kemudian waktu memasak air adalah 10 menit. Jadi di sini ya mungkin sudah dianalisis ya bahwa 10 menit pasti airnya sudah matang. Jadi di sini dikasih waktu memasak air itu 10 menit. Nah, kita buat seperti biasa judul algoritma air. Nah, kemudian setelah kita buat judul, kita deklarasikan air, karena ini saya buat kata-katanya air, itu saya isi char, karakter. Karena kalau integer nanti bilangan, saya agak bingung ini air isinya apa. Jadi saya buat karakter, char. Nah, karakter itu ya, jadi nilainya itu berupa huruf atau gabungan huruf dengan angka. Itu masuk dalam kategori char atau karakter. Tipe data, untuk tipe sedikit mungkin bocoran ya, nanti kita bahas di tipe data. Tipe data itu kadang setiap bahasa pemrograman berbeda-beda namanya, tapi fungsinya itu sama. Di sini ada karakter, terus nanti ada di bahasa pemrograman lain mungkin namanya apa itu ya,
float apa ya? Bukan float. Misalkan integer ya. Karakter kayaknya sama sih karakter. Kalau integer itu di C++ namanya integer, kalau di bahasa Pascal atau Basic itu namanya adalah bilangan real. Nah itu enggak masalah. Ketika nanti Mas Ingwi itu belajar tentang dasar-dasar pemrograman, misalkan mau belajar PHP itu nanti ada penjelasannya. Tapi nggak perlu dipusingkan ketika kita lupa lupa tipe data ini itu apa, kita tinggal buka saja, nggak usah dihafalkan. Kalau mau menghafal, hafal Quran saja. Setelah itu kita deklarasikan ada air yang menggunakan variabel karakter. Ada variabel air yang menggunakan tipe datanya adalah karakter. Ada juga variabel kompor gas. Saya kasih underscore, mulai masuk ke sedikit saya gabungkan dengan pemrograman. Kenapa tidak spasi? Karena di pemrograman spasi itu ketika dimasukkan ke pemrograman akan error ya. Nanti ada, kalau nggak salah, tanda ininya apa itu namanya, kayak kompor terus persen gas kayak gitu, malah nggak kebaca. Jadi ketika ada spasi kita rubah menjadi boleh pakai underscore atau saja atau bagaimana terserah sih. Nah, kompor gas itu karakter, panci itu karakter, dan waktu, karena waktu itu angka, saya bikin integer. Nah, deskripsinya pertama tadi kan mulai dan selesai, harus ada mulai, harus ada selesai. Pertama mulai, kedua isi air, tadi kan isi variabel nilai yang ada di variabel air ke dalam variabel panci, isi air ke dalam panci kayak gitu. Taruh variabel panci ke dalam variabel kompor gas. Nah, ini seharusnya kayak saya kasih underscore ini, lupa. Taruh variabel panci ke dalam jadi isi yang ada di dalam variabel panci saya taruh ke variabel kompor gas. Gampangannya kalau di kehidupan sehari ya gampang itu, taruh panci ke dalam kompor gas, kemudian nyalakan kompor gas, kemudian yang kelima tunggu sampai waktu 10 menit. Munculkan waktu 10 menit. Kemudian yang keenam matikan kompor gas, dan yang ketujuh selesai. Nah, dari kedua contoh tersebut bisa kita simpulkan bahwa penulisan algoritma dalam bentuk kalimat deskriptif seperti ketika kita membuat prosedur teks dalam bahasa Inggris. Misalkan tanpa mulai dan selesai ya. Jadi kayak contoh waktu pertemuan pertama sebenarnya itu kalimat deskriptif. Cuma di sini saya sisipkan judul, deklarasi, dan deskripsi. Kita itu terbiasa ketika nanti membuat pemrograman atau membuat algoritma. Ketika kita sudah membuat algoritma dengan struktur seperti ini, judul, terus deskripsi, nanti kita ketika bikin program itu agak lebih mudah. Dari kedua contoh tersebut bisa kita simpulkan bahwa penulisan algoritma dalam bentuk kalimat deskriptif seperti membuat prosedur teks dalam bahasa Inggris. Hanya saja ada beberapa penambahan agar seorang programmer dapat lebih mudah mengkonversikan ke dalam bahasa pemrograman. Dan aturan ini bukanlah aturan yang wajib, dan artian ketika kita hanya mengisi langkah-langkah terstruktur saja, sudah bisa disebut notasi algoritma. Kalimat deskriptif. Hanya saja perlu diingat bahasa yang digunakan harus baku
tidak mengandung ambigu. Tadi jangan isikan air, jangan taruhlah, tinggal baku saja isi air kayak gitu. Taruh panci. Kalau yang susah seperti kompor ya harus ditulis enggak. Kalau nyala kompor ya bingung malahan ambigu. Nyalakan kompor gas. Kalimat deskriptif ada yang mau dahulu sebelum masuk ke flowchart? Mungkin untuk itu ya Pak, apa tipe data berarti menyesuaikan ya. Jadi kalau apa kalau bilangan itu apa itu Integer, integer, kalau sebuah benda atau mungkin manusia huruf itu ya. karakter, char dan ya intinya ada penyebutannya lah, simpelnya kayak Iya. gitu. Jadi Jadi masuknya kategori apa dan ya itu benar. yang harus dituliskan di apa di sebuah sebuah perintahnya Dan harus ada kayak dan gitunya. ketika kita memahami fungsi dari setiap tipe data, Mas, itu nanti hasilnya adalah kualitas dari programmer. Jadi programmer yang baik itu dia paham penempatan tipe data, Mas. Misalkan ya, ketika kita mengisi data, misalkan data input mahasiswa, kita tahu mahasiswa itu jumlahnya sampai 10.000, itu kita pasti pakainya tipe data apa. Atau misalkan datanya itu cuma 3 atau 2, maka ketika kita kasih tipe data misalnya itu malah berakibat memboroskan memori kita jadi boros dan fungsinya juga kurang maksimal. Maka di sini nanti kita dari tipe data tadi itu seorang programmer itu akan dilihat dari efisiensi dan efektivitas dari programnya. Jadi maksudnya ketika Mas Ingwi nanti jadi seorang programmer, ketika Mas Ingwi paham penempatan tipe data, maka program yang Mas Ingwi buat itu lebih efisien dan lebih efektif. Kalau kelasnya kecil, misalkan database-nya kecil, itu nggak kelihatan. Tapi kalau database-nya sudah ribuan atau puluhan ribu, hal tersebut itu sangat urgent atau sangat penting untuk dilihat. Atau misalkan data IPK nanti tipe datanya menggunakan integer itu salah. Karena IPK itu bukan bilangan bulat, tapi bilangan pecahan. Ya bilangan desimal. Itu ada Buat sendiri ya Pak berarti ya Pak? Iya, itu pakainya nanti ada float. Mungkin ada double, ada apa ya, dan lain sebagainya. Nanti ada sendiri. Jadi nanti di sini dituntut seorang programmer kejelian dalam memilih tipe data. Fungsinya tadi untuk efisiensi dan efektivitas dari program. Makin Jadi efisien, makin efektif, makin jos programnya. Jadi aku boleh nyimpulin gini nggak Pak? Koreksi kalau salah. Aku bikin nih sebuah notasi pemrograman. Jadi nih, lah sebenarnya itu kan yang penting notasi pemrogramannya aja. Kalau sudah benar, sudah bagus, tinggal dirubah pakai bahasa pemrograman gitu Pak. Iya, benar. Jadi kalau saya itu lebih suka ke analisis daripada bikin program, Mas. Karena seperti yang pernah tak sebutkan kan, lebih analisis itu lebih, ya memang risikonya lebih tinggi, tapi lebih enteng juga, Mas. Lebih enteng di nggak usah ngafalin coding. Iya Pak. Itu ya, salah satunya analis itu data scientist Pak. Data scientist bisa masuk ke situ. Soalnya dulu juga teman aku, ya aku kan lulusan 2017 ya Pak. Iya, ada Jadi yang ambil itu. teman yang seangkatan yang logikanya tahun ini baru
ya udah lulus lah, yang angkatan Iya, 2017 yang langsung kuliah. Ya aku juga ada teman-teman yang kuliah di IT yang udah lulus kan, iya, dan dia juga nyaranin aku, kan dia dia tahu aku lanjut kuliah, terus ngambilnya iya, IT, terus, "Kamu coba perdalam apa, data scientist, soalnya kamu kan suka nganalisis kayak saham-saham kayak gitu, kayaknya bagus nih, cocok buat kamu," kayak gitu, temenku bilang. iya, bagus itu. Nanti sama Pak Ulum itu di Big Data. Nanti kan ada materi Big Data kalau nggak salah di semester berapa. Siap-siap matanya itu benar-benar harus melekin terus dan algoritmanya juga harus kuat, memahami tentang algoritma. Jadi nanti ke depannya, Mas, perusahaan-perusahaan kecil ya, Mas, kalau mau kerja ya, kecuali perusahaan-perusahaan kecil. Atau misalkan Mas Ingwi itu mau bikin perusahaan, eh, tinggal Mas Ingwi itu nganalisis saja untuk ya serahkan ke anak-anak SMK. Jadi lebih enteng nanti. Tapi kalau mau jadi freelancer ya harus itu sih, harus full stack. Kalau enggak ya nanti teman yang lain misalkan dia lebih dia fokus ke pemrograman, nah diserahkan ke situ. Atau saya fokus ke pemrograman, misalnya Mas ini fokus ke pemrograman, nanti untuk analisis atau apa diserahkan ke yang lainnya. Jika full stack develop atau dari front end maupun back end diambil sendiri, kayaknya menurut saya pribadi kualitas dari program tersebut kurang itu ya, kurang bagus lah. Mungkin itu kalau untuk secara kualitas programnya untuk diproduksi itu kurang bagus, tapi kalau dari sisi jam terbang untuk individu programmer apalagi fresh graduate mungkin kayak untuk berlatih dan melatih jam terbang Oh, mungkin yang kayak gitu bisa 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 diambil ya. dulu tuh. Iya Ya, bisa Pak. bisa bisa sih bisa. Benar. Kita lanjut dulu ya. Untuk Oke, kalimat deskriptif nggak ada pertanyaan ya. iya, Pak. Oke, Jelas. kita lanjut ke flowchart. Ini yang paling populer dalam programmer. Jadi dari saya kuliah dulu sampai sekarang rata-rata ketika kita bikin laporan, misalkan laporan skripsi atau tugas akhir, itu sebelum kita bahas codingnya, kita harus mengisikan atau membuat flowchart dari program yang kita buat. Rata-rata dari tiga tadi kan ada deskriptif, kalimat deskriptif, ada flowchart, ada pseudocode, itu yang paling sering digunakan itu yang flowchart. Dan memang kebanyakan standar Pak, kampus itu juga menggunakan flowchart. Sebelum membahas flowchart ataupun pseudocode, dipahami sebenarnya sebentar baterainya sudah warning. Sebelum kita membahas maupun pseudocode, perlu dipahami sebenarnya tidak ada aturan baku dalam menggunakan notasi algoritma. Tadi ya sudah di berapa kali diulangi tidak ada aturan yang baku. Akan tetapi dalam kasus tertentu kita harus jeli dalam memilih notasi algoritma mana yang harus kita pakai tergantung dengan objek yang kita hadapi. Apakah itu klien ataupun programmer. Kalau kita full stack develop berarti langsung ketemu klien, atau ketika kita seorang CIO kita ketemunya adalah klien. Tapi kalau ketika kita menjadi seorang analisis itu nanti ketemunya programmer. Jadi sebenarnya mau pakai flowchart, mau pakai pseudo, mau pakai kalimat deskriptif itu ya silahkan, tergantung objek kita. Nah, sekarang kita bahas tentang flowchart. Flowchart adalah jenis notasi algoritma yang menggunakan
bagan berarti bentuk ya, bagan untuk memperlihatkan langkah-langkah algoritma dari sebuah program. Biasanya kan ketika kita baca antara tulisan dengan gambar kan lebih mudah membaca gambar ya. Nah, makanya flowchart itu menjadi primadona dalam notasi algoritma. Dari flowchart adalah untuk mempermudah klien juga programmer dalam membaca algoritma dari masalah yang telah dianalisis. Tentunya haruslah logis. Jadi kalau tadi si kalimat deskriptif lebih condong ke klien, kalau pseudocode nanti yang kita bahas itu lebih condong ke programmer. Nah, kalau flowchart ini di tengah-tengah. Klien juga bisa membacanya, sepintas membacanya, bisa paham, programmer juga paham. Nah, contohnya seperti ini. Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Ada gambar kayak gini, ada gambar kayak gini. Nah, ini nanti kita bentuk-bentuknya. Nah, di sini saya, kalau ini pemrograman ya, ini program pertama di sini disuruh mendeklarasikan tadi. Deklarasikan umur, variabel umur yang di dalamnya adalah tipe datanya integer. Nilai yang terkandung dalam variabel umur itu tipe datanya adalah integer. Nah, setelah kita deklarasikan, kita inputkan umur. Kan di sini umur diinput 26. Stat. Masuk. Setelah itu arah ke bawah, ini arah berarti berurutan. Sampai sini ini ada decision atau apa, logika atau pilihan. Di sini ada decision atau pilihan. Di sini, tapi ada perintahnya. Jika umur itu kurang dari sama dengan 25, umur kurang dari sama dengan 25, maksudnya umur itu kurang dari sampai dengan 25. Berarti di bawah 25 ini kurang dari ya, saya kok kekecilan. Kurang dari Kurang dari sama dengan 25. Nah, jika ini saya salah, harusnya ini ianya di sini, ianya di sini. Jika umur itu kurang dari sama dengan 25, harusnya iya di sini tidak. Tampil ini output, ini input, ini output, tampilannya sama, tinggal nanti kita bikin kata-kata saja. Input tampilkan, atau tampilkan itu biasanya ya ditunjukkan, dikeluarkan kan ya, output. Dan Anda masih bocah. Tapi jika umurnya lebih dari 25, nah di sini masuknya ke sini. Tampilkan Anda sudah siap nikah. Selesai. Nah, ini contoh flowchart. Jadi deklarasikan umurnya misalkan 26. Nah, di sini umur jika itu kurang dari sama dengan 25, jika iya, maka tampilkan Anda masih bocah. Kalau tidak, berarti di atas 25, itu tampilkan Anda sudah siap nikah. Nah, ini adalah algoritma dari pemrograman if else atau percabangan atau opsional. Nanti kita bahas ke situ. Tapi sampai saat ini kita bahas yang terstruktur dulu awalannya. Nah, di sini judulnya contoh flowchart menghitung kelayakan menikah. Nah, tadi kan ada jajar genjang, ada segi 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya segi 6, ada yang seperti ini, ada yang segi 4 seperti ini. Ya segi 4 apa ini? Ada yang seperti ini apa sih? Nah, itu adalah notasi dari flowchart. Nah, simbol notasi flowchart, itu dari notasi flowchart. Simbol dari notasi flowchart apa saja? Nah,
Kita bahas terlebih dahulu. Flowchart memiliki simbol yang setiap bentuknya memiliki fungsi yang berbeda. Berikut ini simbol-simbol notasi flowchart sama pemrograman. Nanti ketika di flowchart ini silahkan Mas Ingwi ataupun kalau ada Mbak Nanda, harusnya Mbak Nanda juga masuk ya. Itu harus sering latihan ini Mas. Latihan. Kenapa? Karena tadi seperti yang saya sebutkan, kebanyakan orang menggunakan flowchart. Dan dengan flowchart juga sebenarnya enteng, kita bisa, orang awam pun bisa melihat maksudnya ke arah ke bawah, oh ada tulisan ini, oh ada tulisan ini. Nah, dan programmer pun juga paham, oh ini adalah tombol deklarasi, ini adalah input, berarti programnya adalah seperti ini. Jadi flowchart, yang pertama adalah arrow atau garis alir, fungsinya untuk menunjukkan arah aliran algoritma dari satu proses ke proses berikutnya. Ini kan, dari proses mulai ke proses deklarasi. Dari deklarasi ke proses input. Input ke sini. Sini ada percabangan kan, ada opsional, ada 2. Nah, di sini tergantung di sini apakah umur ini sesuai dengan decision atau di logika ini. Kalau iya, maka menampilkan misalkan iya ke sini. Kalau tidak, ke sini. Gitu. Ada preparation. Preparation atau preparasi atau persiapan. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, di preparation ini itu fungsinya menandakan proses persiapan seperti deklarasi variabel atau suatu hal yang dilakukan sebelum proses. Tadi kan deklarasi itu masuknya sini semua nanti kalau mendeklarasikan. Nah, terus ada atau terminal. Terminal ini fungsinya untuk menunjukkan awal dan akhir dari sebuah proses. Ini seperti ini bentuknya. Jadi setiap flowchart itu awali dengan ini terminator dan diakhiri dengan terminator. Nah, di sini ada manual operation. Ini nanti kalau programnya di dunia nyata ya, ini muncul. Tapi kalau di perkuliahan, pembahasan tentang algoritma ataupun tentang pemrograman biasanya ini nggak muncul sih. Manual operation itu menggambarkan proses yang dilakukan secara manual, tidak melibatkan komputer. Misalkan menjahit, misalkan memasak nasi dan lain sebagainya. Ini contoh seperti ini. Nah, ini manual operation. Nanti agak jarang digunakan sih. Tapi kalau perusahaan-perusahaan yang masih menggunakan hybrid antara percampuran manual dan otomatisasi itu ini muncul untuk menandakan ini dilakukan bukan pakai komputer atau tidak diinputkan, tidak melibatkan komputer. Nah, di sini input dan output ya kan. Input simbolnya ini apa, jajar ginjang atau apa ini? Output juga sama untuk mewakili data yang masuk input atau data yang keluar. Misalkan tampilkan, nah ini simbolnya sama. Kan? Saya kembalikan dulu. Input umur, ya, bentuknya seperti ini. Tampilkan Anda atau tampilkan Anda sudah layak menikah. Itu output. Tapi bentuknya sama. Ada proses atau langkah. Menyatakan sebuah proses atau langkah-langkah dari sebuah program. Ada predefinite proses untuk menunjukkan suatu proses yang cukup kompleks sehingga tidak bisa saat ini. Jadi flowchartnya itu nanti terpisah. Misalkan ada sebuah prosedur atau sebuah function. Nah, nanti di struktur data kita bahas tentang function, prosedur dan lain sebagainya. Kalau di ini kalau masuk pun paling pengenalan saja, agak mendalam soalnya. Ada predefined proses
Tapi biasanya pakainya ini proses untuk menyatakan sebuah proses, misalkan ya 2 dikali 2 proses kan 2 ada pemrosesan perkalian antara bilangan 2 dengan bilangan 2. Nah, pakainya ini proses. Yaitu proses atau langkah di mana perlu adanya keputusan atau adanya kondisi tertentu. Di titik ini selalu ada 2 keluaran yang untuk melanjutkan aliran kondisi yang berbeda. Jadi pasti ada 2 panah. Tadi iya atau tidak kalau di logika. Jadi kalau nanti kita menggunakan algoritma yang ada logikanya, pasti muncul decision. Dan rata-rata pemrograman itu ada ininya sih, ada decisionnya. Ada lagi konektor dalam halaman untuk menghubungkan satu proses ke proses yang lain dalam satu halaman. Fungsinya hampir sama seperti arrow untuk menghubungkan proses, tapi untuk menghubungkan proses yang jauh. Misalkan Mas Ingwi itu bikin algoritma, bikin bagian-bagian apa sih? Ini bagian-bagian ini sampai ke bawah mentok ternyata belum selesai. Kalau dilanjutin ke bawah itu udah nggak bisa, maka bisa diakhiri setelah panah dikasih simbol ini. Nanti di sampingnya dikasih simbol ini lagi, bundar, terus arah panah ke bawah, terus dilanjutkan lanjutan dari itu menghubungkan kayak kalau bahasa Indonesia strip ya, per gitu. Misalkan nulis kata-kata per nanti di bawahnya. Nah, ini sama fungsinya untuk mengkoneksikan. Tapi di dalam halaman, sedangkan yang di sini satunya yang bentuknya seperti ini itu di luar halaman. Jadi karena algoritmenya sudah terlalu panjang, satu halaman itu sudah nggak bisa dibuat flowchartnya, maka perlu halaman kedua. Nah, untuk menghubungkannya menggunakan simbol ini, konektor luar halaman. Lalu ada dokumen, misalkan kalau mau di print. Nah, misalkan laporan itu di print, nah, bentuknya seperti ini dokumen. Terus ada database. Nah, kalau nanti alurnya akan disimpan di database secara permanen. Nah, sebenarnya masih banyak lagi simbol-simbol flowchart, akan tetapi itu tidak sering digunakan dalam membuat notasi algoritma. Nah, kita akan bahas studi kasusnya. Untuk lebih memperdalam penggunaan flowchart, mari kita rubah studi kasus yang awal tadi di kalimat deskriptif yang sudah diterangkan sebelumnya ke dalam bentuk flowchart. Masih ingat kan? Ini contohnya membuat algoritma menghitung luas dan keliling persegi panjang. Judulnya deklarasi panjang itu integer. Tadi lebar juga integer, luas integer, keliling integer, panjang itu sudah diberi nilai 5. Deskripsinya dari mulai bla 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 sampai selesai. Mari kita buat flowchart. Yang pertama kita bikin terminator mulai, ya kan? Wajib diawali terminator. Ini mulai. Setelah itu enaknya seperti ini, ada deklarasi. Nah, deklarasi ditempatkan setelah mulai, ya kan? Setelah judul kan deklarasi. Deklarasi itu di sini. Nah, semua yang ada di deklarasi dimasukkan ke sini. Itu deskripsi. Nah, deskripsi kan inti dari algoritma itu sendiri. Kemudian setelah mulai baca panjang. Karena ada deklarasi berarti baca panjang setelah deklarasi. Baca itu berarti output. Output ini saya salah nulis. Baca itu output, tapi tetap lambangnya sama. Di sini harusnya baca panjang. Karena panjang sudah terdefinisikan kan, sudah ada nilainya, maka tidak inputkan. Di sini harusnya output atau tampilkan panjang. Atau display panjang atau print panjang. Itu sama saja. Nah, setelah baca panjang, langkah ketiga berarti turun ke bawah. Oh, enggak benar. Ini sudah benar sih. Panjang ini harusnya di atas ada satu lagi kayak gini.
itu adalah baca panjang. Nah, di bawah itu, ke bawah, itu ditarik lagi input lebar. Ini kayak gini, benar. Input lebar. Nah, lebar, isi lebar. Nanti di sini kalau pemrograman nanti Anda diminta untuk mengisikan nilainya berapa. Kalau sudah jadi program. Nah, hitung luas yang keempat. Berarti tarik ke bawah lagi. Arti kan proses ya. Nah, proses lambangnya kan ini persegi panjang. Hitung luas sama dengan panjang kali lebar. Di sini luas sama dengan panjang kali lebar. Setelah itu tampilkan luas ke bawah lagi. Dan dari 4 ke 5 berarti ada urutannya kan nyambung, tarik ke bawah pakai tanda panah, tampilkan output. Output ya, tampilkan luas. Nah, setelah itu karena saya bikin ini waktu itu di WPS dokumen dan ternyata penuh, maka saya bikin yang namanya tadi konektor halaman. Saya bikin konektor dalam halaman. Satu yang di bawah dan dua di sampingnya ini di atas. Ya, kalau masih satu halaman itu menggunakan yang bundar dalam halaman. Kalau di sini sudah nggak cukup, berarti harus ada halaman lain, maka pakainya konektor luar halaman. Nah, di sini buat konektor dalam halaman dengan label namanya A. Atas juga harus labelnya sama A. Misalkan di sini labelnya namanya adalah set A, di atas juga harus set A dan lain sebagainya. Nggak boleh di sini A, di atasnya B. Setelah itu masih lanjut setelah tampilkan luas. Yang keenam, hitung keliling. Nah, berarti ini proses lagi. Ini kan arah ke bawah. Proses lagi, berarti lambangnya adalah persegi panjang. Di dalamnya diisi keliling sama dengan 2 kali ditambah lebar. Setelah hitung keliling ke bawah, ini ada langkah ketujuh yaitu tampilkan keliling. Tinggal ditarik ke bawah, cedit, pakai panah, terus output lagi. Tampilkan keliling, nanti muncul di monitor hasil kelilingnya berapa. Tampilkan keliling. Setelah itu langkah ke-8 selesai. Tarik, selesai. Itu contoh flowchart dari algoritma menghitung luas persegi panjang. Biar lebih mendalam lagi kita bahas contoh yang kedua ya, memasak air. Nah, tadi kan ini judul, deklarasi, deskripsi. Air itu dideklarasi ini dari air sampai waktu dengan tipe datanya masing-masing. Setelah itu di deskripsi dari sini. Nah, flowchartnya yang pertama apa? Terminator. Sebentar ya, saya minum dulu. Sudah terlihat materinya? Enggak, Pak. Udah, Pak. Oke. Yang pertama, langkah awal itu kita bikin terminator terlebih dahulu. Tadi yang awal mulai. Setelah itu, setelah terminator bukan langkah kedua ini, tapi masuk ke deklarasi. Berarti bikin apa itu segi 6 atau apa namanya preparation ini kayak gini. Deklarasi. Nah, di dalam sini kita masukkan semua yang ada di deklarasi. Nanti kalau seperti ini, kalau bingung diikutin saja karena memang algoritma ini itu belum dibahas. Kemarin kan terstruktur terus kan. Nah, cuma ini saya buat algoritma yang seperti ini biar ada pilihan. Ada sedikit, oh ada loh yang bentuknya seperti ini.
seperti yang awal tadi, ini kayak gini, oh ada loh yang bentuknya seperti ini, kayak gitu dulu sih. Tapi kalau masih bingung nggak masalah. Di sini setelah mulai kita masuk ke deklarasi atau di simbol privat. Nah ini kayak gini, di dalamnya kita isi air. Ini kelihatan nggak? Ya, kelihatan, Pak. Ya, soalnya kalau saya Google Meet itu agak susah untuk presentasi. Lah, iya, Pak. Itu juga Ya, makanya bilang enakan Zoom gitu. iya, nanti saya coba wis ya. Zoom sekarang masih 40 menit atau enggak. Nah, setelah tadi kita preparation atau kita deklarasi, dimasukkan ke simbol seperti ini, simbol deklarasi, sudah masuk semua. Nah, di sini ada char, air, gas, char, panci, int, waktu. Seperti ini kan, waktu itu integer, panci itu karakter. Jadi penulisannya boleh model seperti ini, char air, char itu, atau air, kompor gas, terus panci, titik 2, char. Itu terserah sesuai dengan model bahasa pemrograman disukai. Misalnya kalau C++ itu modelnya seperti ini, kalau Pascal itu yang tadi air, apa sih namanya ini, air, terus kompor gas, panci, titik 2, baru char. Nah itu Pascal dan lain sebagainya, enggak masalah. Char air, char kompor gas, char panci, integer, waktu. Atau ditulis karakter air, karakter itu atau apa, itu enggak masalah. Karena tidak seperti yang disampaikan sebelumnya, tidak ada standar yang baku. Yang penting sesuai dengan ininya saja. Kalau flowchart ya sudah ada simbol-simbolnya. Tapi kalau Mas Ingwi itu belajar flowgorithm pakai aplikasi itu, model ininya deklarasinya bukan seperti ini bentuknya. Itu nanti saya juga kurang tahu kenapa berbeda. Memang di sana template-nya seperti itu. Logarithm itu bedanya sama flowchart apa, Pak? Flowgorithm itu aplikasi untuk membuat flowchart. Oh, itu Aplikasinya. aplikasi. Iya, Aplikasi smartphone atau PC, PC, software. software PC. Jadi nanti kalau di flowgorithm, Mas, nanti bisa saya tunjukkan sebentar kalau pertemuan misalkan nanti pembahasan tentang if atau di situ ketika kita hanya bikin simbol kayak gini, Mas. Tapi nggak kompleks ya, kelemahan dari flowgorithm itu nggak kompleks. Tapi untuk pembelajaran enak. Kita bikin simbol seperti ini, nanti kita konversikan ke bahasa pemrograman dan kita misalkan C++, nanti muncul codingnya dan kita copy, tempel saja ke coding yang ke coding yang kita inginkan. Sudah selesai, nggak perlu kita hafalkan ini codingnya apa. Tinggal itu ya, Pak. Iya, Jadi kita tinggal apa menganalogikan ya pakai iya, flowchart misal flowchart. udah benar misal terus ya udah tinggal copy aja masukin ke itu flowgorithm itu. Enggak, Ya, kita bikin dulu. Kita buka flowgorithm. iya Nah, buka. kita bikin flowchartnya terlebih dahulu di situ. Setelah selesai, untuk menguji kebenaran ini, sebenarnya fungsinya untuk menguji, kita bisa pakai langsung dari situ itu. Atau kita konversikan ke bahasa pemrograman bisa, misalkan di situ ada C++, ada C, ada Pascal, ada PHP, dan lain sebagainya. Itu dibuka langsung muncul codingnya, Mas. Detail codingnya, lengkap, di copy. Nah, misalkan kita proyekan sederhana nih, nah, daripada bikin atau mikir males, dibikin flowchartnya aja, langsung di copy, tempelkan ke misalkan Notepad atau ke Notepad++ atau ke VS Studio, VS Code atau yang lainnya. Kita nggak usah ngapalin ini bahasanya apa, ini pakai coding apa, ini pakai coding apa. Cuma kelemahan dari flowgorithm itu belum kompleks. Saya nyoba itu ada beberapa hal yang di flowgorithm.
belum kompleks. Mudah-mudahan suatu saat ada lah yang lebih kompleks. Kita tinggal bikin flowchart-nya saja, terus bahasa pemrogramannya sudah muncul. Ya mungkin kalau udah ibaratnya udah paham, misal belum kompleks, tinggal ditambahin sendiri gitulah ya. Iya bisa, itu bisa untuk meringankan ya Mas. Iya. Nah nanti saya tunjukkan, suatu saat saya tunjukkan sedikit tentang algoritma. Misalnya ini sudah masuk di deklarasi semua, terus kita masuk ke isi air ke dalam panci. Nah, terus taruh panci kompor gas. Harusnya ini input semua, input, nah 2, 3 dan input harusnya simbolnya kayak gini. Harusnya di atas ini ada 2 berarti. Cuma daripada terlalu lama, saya itu agak males ini kalau bikin flowchart karena pakainya Word. Kalau Word itu drag and drop-nya klik 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 klik. Aduh, lebih enak pakai algoritma sih sebenarnya. Tapi tampilannya nggak sesuai standar nanti. Dan kalau nggak sesuai standar, nanti Mas Iwi ngikutin seperti itu. Terus suatu saat misalkan skripsi pakainya itu barangkali disalahkan oleh pengujinya. Jadi mending untuk pembahasan ketika materi flowchart ya seperti ini saja. Nah, cuma ini saya percepat langsung loncat ke sampai ini. Nah, tunggu menit. Ini ada apa ini? Oh, gimana Mas? Ada pertanyaan? Iya Pak. Gimana? Sebenarnya kan aslinya loh ya. Ini menurut pandangan aku, flowchart itu ya aslinya dari kalimat deskriptif ya. Cuman dikasih bagan-bagan aja, pakai panah, arrow kan Iya, bahasa Inggrisnya arrow. iya, Bedanya ini flowchart si entah siapapun yang buat pertama kali dia bikin bagannya itu dikhususkan yang ibaratnya mungkin orang bunder-bunder aja. Pokoknya kalau yang seginam ini buat nempatin apa deskripsinya, iya. deklarasinya. Lah yang kalau kotak persegi panjang ini buat proses Proses. gitu. Yang aslinya mungkin sebenarnya simpelnya cuma dibunder-bunderin aja. Terus kasih Cuma arrow. Kalau ada percabangan ya bunder ini dicabangin lagi antara ya atau tidak kayak gitu. ya mungkin awalnya seperti itu ya. Cuma kalau hanya bunder-bunder semua, nanti Bingung orang juga. lain agak bingung yang membaca. Nah, Ya, kalau ini kan jadi nanti orang lain yang sudah memahami tentang bentuk flowchart, oh ini maksudnya seperti ini. Misalkan kita analisis nih, kita seorang analisator, kita mau menyerahkan kita kepada programmer, kita tinggal tunjukin flowchart-nya saja sudah seperti ini. Programmer, oh iya paham. Nah, mereka langsung bikin. Nah, kita lanjutkan terlebih dahulu. Setelah ini tunggu sampai waktu 10 menit. Waktu itu kan berawal dari misalkan ya, kalau menit itu berarti dari 1 menit misalkan. Ini contoh saja. Nah, kita buat proses dulu di sini. Waktu itu sama. Nah, di sini fungsinya agar waktu kan berjalan kan ya, enggak tiba-tiba langsung 10 menit. Berarti kan dari 1 menit, misalkan 2 menit, 3 menit, atau mungkin dari detik. Tapi kalau di sini biar cepat, saya buat 1. Nah, setelah itu ada perintah ini, tunggu sampai 10 menit. Nah, di sini dimulai waktu itu memiliki nilai yaitu 1 menit, maka ke bawah kan, bawah di sini, apakah waktu itu sudah 10 menit? Kalau iya, maka matikan kompor. Ya kan? Kalau iya, matikan kompor dan selesai. Ternyata waktunya masih 1 menit, berarti jawabannya tidak. Kalau tidak, waktu apa ini ditambah 1 menit. Bahasa pemrogramannya di sini waktu plus plus, variabel waktu plus plus. Biasanya kalau programmer itu inisialnya pakai i plus plus, tapi nggak masalah sih. Waktu plus plus.
Arti maksudnya adalah waktu plus 1. Nih, waktu plus 1. Ini hanya hanya bahasa pemrograman, simbol bahwa kalau ada plus-plus berarti ditambah 1 nilai. Ini kan waktunya 1 menit kan, sudah didefinisikan waktu 1 menit. Ketika ternyata waktu yang dibutuhkan adalah waktu harus 10 menit. Kalau tidak, maka ditambah 1 menit. Balik lagi nih. Jadi dari waktu ini 1 menit, sini sudah berubah waktu ditambah 1, berarti waktu 2 menit. 2 menit ditanya lagi, apakah waktu itu 10 menit? Enggak, turun lagi. Sini. Berarti udah 2 menit nih, waktu plus 1. Plus 1 menit, berarti 2 menit plus 1 menit, 3 menit. Oh, enggak 10 menit, terus sampai waktu itu sama dengan nilainya 9 menit. 9 plus 1. Masuk ke atas, tarik lagi. Apakah waktu 10 menit? Benar ya, 9 plus 1, 10 menit. Ya, maka matikan kompor gas, selesai. Ini algoritma dari pemrograman for. Itu pengulangan, Pak. Perulangan, benar sekali. Apa ya istilahnya loops apa? Looping. Looping ya. Loops. Yang kayak gitu. Iya. For ini makanya for saya cobanya. Karena loop itu ada for, while, do while. Nah, ini perulangan. Jadi terus dengan decision yang kita inginkan. Di sini decisionnya. Waktu plus 10 menit. Nah, kalau udah matikan, selesai. Ini kan, matikan kompor, selesai. Yang tipe notasi algoritma yang ketiga adalah pseudocode. Pseudocode itu adalah jenis notasi algoritma pseudocode. Ini biasanya ditekan kepada klien dengan background programmer. Nah, misalkan klien kita itu lulusan IT tapi males bikin pemrograman. Aduh, pusing lah saya ngurusin tentang coding. Nah, saya kasih ke vendor saja. Tapi kan saya paham tentang bahasa pemrograman, cuma males mikirnya aja. Ataupun dari analisis kepada programmer. Biar programmer itu ketika pseudocode itu lebih efisien. Karena pseudocode itu sendiri, kalau dari pseudo, itu menurut KBBI, artinya itu imitasi, semu palsu, bukan sebenarnya. Mudahnya seperti itu. Kalau pseudocode berarti maksudnya adalah coding yang hampir mirip dengan coding yang sebenarnya. Tapi ini coding yang palsu, coding imitasi, tidak mirip, cuma memang hampir mirip bentuknya. Jadi bisa ditarik kesimpulan bahwa pseudocode adalah notasi algoritma yang memiliki bentuk dan struktur penulisan mirip seperti bahasa pemrograman yang sebenarnya. Pseudocode dengan tujuan mempermudah dalam memahami algoritma yang dibuat dan tidak bergantung pada bahasa pemrograman apapun. Nah, jadi pseudocode itu tetap tidak bergantung pada bahasa pemrograman apapun. Cuma bentuknya ya hampir mirip seperti bahasa pemrograman. Aturannya. Nah, di aturan pseudocode jenis notasi algoritma yang ketiga yaitu tujuan pseudocode itu satu, mempermudah programmer atau klien yang memahami pemrograman untuk memastikan algoritma yang dirancang memang sudah selaras dengan program yang dirancang. Jadi kalau klien itu paham tentang pemrograman atau programmer, ketika melihat algoritma yang hampir mirip dengan pemrograman, oh ya ini sudah, nah kayak gitu loh. Jadi akhirnya ketika bikin itu lebih cepat. Dan juga memang ketika nanti diimplementasikan itu bisa dipastikan ini benar. Dan yang kedua mempermudah programmer ketika merancang program yang sebenarnya.
Dikarenakan sketsa struktur program sebelum pemrograman yang sebenarnya sudah dirancang. Jadi sketsanya sudah dirancang. Nanti diubah tinggal ditranslatekan kalau bahasa kita ya, diterjemahkan ke bahasa pemrograman yang kita inginkan. Nah, seperti yang sudah diterangkan tadi, tidak memiliki aturan yang baku, akan tetapi ada beberapa notasi tadi kan tidak mengacu kepada bahasa pemrograman apapun kan ya. Cuman tetap untuk mempermudah ada loh beberapa notasi simbol yang sering digunakan dalam penulisan pseudocode. Berikut ini notasi-notasi yang sering digunakan dalam penulisan pseudocode. Ada input, ada output, ada while, ada for, ada repeat, x until y. Nah, ini proses perulangan x hingga y kayak gitu. Ada if A dan B, else C. Sebuah logika A maka B, jika tidak maka C kayak gitu. Kalau input jelas memasukkan nilai, kalau output berarti menampilkan atau mengeluarkan. Misalkan pesan ayam. Nah, poin penting dari pseudocode seperti notasi algoritma lainnya itu akan ditampilkan, bukan lampirkan ya, ini salah ketik, ditampilkan oleh start. Jadi diawali start atau bisa ditulis juga begin dan diakhiri stop atau end. Kalau start ya berarti bawahnya stop, kalau begin bawahnya end. Gitu. Jadi sudah sedikit bahasanya sudah sedikit seperti bahasa pemrograman yang menggunakan bahasa Inggris kebanyakan pseudocode. Pseudocode harus ringkas, harus baku, harus ringkas sehingga abaikan yang tidak perlu. Misalkan ketika tadi kan seperti di contoh prosedur teks inputkan, nggak usah tinggal input kayak gitu saja. Untuk menerima data dari pengguna, pernyataan yang umum digunakan adalah ini kalau menerima data ya, itu ada input, ada read, ada get, ada optime, dan juga ada simbol panah. Atau tergantung kita mau pilih tulisan ini atau pakai simbol. Nanti kita bahas simbol juga. Nah, ada input, ada read misalkan masukkan pada variabel lebar angka 5. Berarti input spasi lebar spasi sama dengan 5. Atau input spasi lebar spasi 5 itu boleh. Atau lebar panah 5 itu boleh. Untuk menampilkan hasil atau pesan apapun itu pernyataan yang umum digunakan adalah print, display atau write. Nah, outputnya input di atas input, yang kedua ini output. Output itu bisa ditulis output juga, tapi seringnya itu print, display atau write. Nah, kata kunci yang umum digunakan itu biasanya harus menggunakan huruf. Jadi tadi di sini kan saya input, saya tulis huruf besar, read huruf besar. Nah, pseudocode itu biasanya menggunakan huruf kapital atau huruf besar. Strukturnya ya sama seperti teks deskriptif. Jadi sebenarnya hampir sama antara pseudocode dan teks deskriptif. Bedanya tadi pseudocode itu lebih berbau-bau pemrograman. Gitu. Ada judul, ada deklarasi, ada deskripsi atau implementasi. Nah ini biasa, ini isi dari algoritma. Nah, simbol. Nah, selain menggunakan notasi, pseudocode juga kadang ditulis dengan simbol-simbol yang umum digunakan dalam pemrograman.
beberapa simbol yang umum dipakai dalam notasi algoritma pseudocode yaitu sebagai berikut. Ada panah. Panahnya ke arah, berarti ujung panahnya ke arah kiri. Atau sama dengan. Seperti yang saya tadi katakan kan, lebar sama dengan 5, itu cara bahasanya dari kanan ke kiri. Atau masukkan nilai 5 ke dalam variabel lebar. Atau di sini nanti lebar, kalau di pseudocode itu boleh pakai sama dengan, boleh pakai panah. Lebar, panah 5 itu bacanya masukkan nilai 5 ke dalam variabel lebar. Berfungsi untuk memberikan nilai dari sebuah variabel ataupun konstanta. Contoh ini kayak gini kan, atau kayak gini. Dibaca memasukkan nilai 5 ke dalam variabel panjang. Ada juga lebih dari, nah ini umum ya, bisa dipahami ini kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan, operator aritmatika dan lain sebagainya. Nah, nanti setiap bahasa pemrograman pasti ada ininya, simbolnya masing-masing. Misalkan kalau simbol operator aritmatika kayaknya setahu saya itu hampir semua bahasa nanti ada operator logika dan lain sebagainya. Itu silakan bisa digabungkan dengan pseudocode. Nanti kita bahas di, kalau nggak salah, operator itu di materi 5. Nah, contoh pseudocode. Kita contohkan lagi dari kalimat deskriptif agar lebih mudah dipahami atau lebih kristal lagi ya. Kalau pakai contohnya yang lainnya nanti barangkali kurang efisien, kurang efektif juga. Nah, misalkan kan kayak gini tadi, algoritma hitung luas dan keliling persegi panjang. Ini ada deklarasi kan, ada panjang, variabel panjang itu tipe datanya integer, lebar tipe datanya integer. Nah, panjang itu sudah didefinisikan, dimasukkan nilai 5. Nah, terus baca panjang, isi lebar, hitung luas, tampilkan luas, sampai dengan selesai misalkan. Nah, pseudocode-nya gimana? Mudah, pseudocode-nya seperti ini. Nah, ini tadi kan contoh pseudocode. Hampir mirip ini. Ada judul, ada deklarasi, ada deskripsi. Judul, nah kalau deklarasi mungkin kalau mau Inggris-Inggrisan ya declaration gitu. Atau declare. Kadang para programmer nulis di pseudocode. Nah, deklarasi. Nah, di sini kan panjang integer, lebar, luas, keliling itu kan namanya variabel ya. Saya tulis di sini var spasi lebar, luas, keliling, titik 2 integer. Nah, ini saya perlihatkan seperti ini. Ini titik 2 lagi sebenarnya salah ini. Ini salah. Titik 2 integer. Harusnya ini titik koma. Titik koma. Oh, ini titik koma sih, bukan titik 2. Cuma kecilan jadi nggak kelihatan. Var, lebar, luas, keliling, titik 2 integer. Ini bahasa Pascal. Kalau pakai C++ bisa int, lebar, luas, keliling. Kayak gitu aja nggak apa-apa, nggak usah kasih var. Ini nggak apa-apa, ini buat penambahan khasanah wawasan. Kemudian cons panjang dimasukkan nilai 5. Bisa ditulis juga input cons panjang sama dengan 5. Kenapa cons? Karena panjang ini saya maksudnya nilai 5 itu tidak akan pernah berubah. Nah, nanti kita bahas tentang variabel dan konstanta. Jadi variabel itu sebuah penamaan yang nilai di dalamnya itu bisa berubah-ubah sesuai dengan yang kita entry-kan. Tapi kalau konstan itu tidak akan berubah atau tetap. Nah, kenapa di sini saya pakainya cons panjang nilainya 5?
biar maksudnya nilai 5 itu maksudnya tidak akan pernah berubah. Nah, kalau sudah, deskripsi diawali dengan tadi begin atau start atau begin diakhiri dengan end atau stop, kan? Mulai, selesai, sama kan? Terus di sini baca panjang. Baca itu tadi kan bisa display, bisa output, bisa print, bisa write. Di sini saya coba display panjang. Nah, nanti di pemrogramannya muncul panjang sama dengan angka 5. Kemudian isi lebar. Nah, di sini kita masukkan lebar tanda panah atau sama dengan isikan angka lebar, atau boleh ditulis input lebar kayak gitu aja juga nggak apa-apa. Tapi kalau ini lebar panah 6 biar kelihatan bahwa saya memasukkan angka 6 ke dalam variabel lebar. Kemudian hitung luas sama dengan dikali lebar. Luas panah ke arah luas ke kiri, panjang kali lebar. Lebarnya sudah ada, panjangnya juga sudah ada kan ya. Nah, boleh juga sama dengan, itu nggak masalah. Cuma keumumannya, saya juga agak bingung. Mungkin tujuan para programmer membuat arah panah ini biar kita itu selalu ingat bahwa membacanya itu paling mudah dari kanan ke kiri. Memasukkan angka 6 atau nilai 6 ke dalam variabel lebar. Nah, mengkalikan panjang dengan lebar ke dalam variabel luas. Jadi hasil kali panjang dan lebar diberikan ke variabel luas kayak gitu. Kemudian di luas ini kan sudah muncul hasilnya. Terus di sini tampilkan luas. Saya masukkan display lagi, display spasi variabel luas. Ini harus ada titik koma karena ini bahasa pemrograman. Kalau ini kan nggak ada kan. Nah, ini ada titik koma. Display luas. Nanti muncul kalau ini dimasukkan ke dalam bahasa pemrograman, nanti muncul nilai dari luas tersebut. Kemudian hitung keliling, yaitu 2 kali panjang ditambah lebar. Nah, di sini sama hasil dari 2 kali panjang ditambah lebar dimasukkan ke variabel keliling. Nah, di sini keliling sudah muncul kan, sudah terisi nilainya. Kemudian tampilkan keliling, display keliling, terus selesai, end. Seperti itu. Kita lanjut ke contoh kedua ya. Nah, yaitu teks deskriptif dari algoritma memasak air. Nah, pseudocode-nya seperti apa? Seperti ini. Deklarasinya, yang ini semua ini itu dideklarasikan. Karena di sini ada dua tipe data yang berbeda, maka saya bagi dua. Ini kan variabel air, kompor gas, panci itu karakter. Sedangkan variabel waktu itu tipe datanya integer. Sekarang masuk ke deskripsi. Selesai. Di sini saya rubah ke start, stop biar agak berwarna, nggak cuma begin sama end saja. Start, stop. Isi air ke dalam panci. Nah, nilai yang ada di variabel air dimasukkan ke variabel panci. Isi air ke dalam panci. Air masuk ke dalam panci. Terus taruh panci ke dalam kompor gas. Berarti ini kompor gas dimasukkan dari nilai dari panci. Atau masukkan isi yang ada di dalam variabel panci ke dalam variabel kompor gas. Panci ditaruh di kompor gas dari kanan ke kiri. Kompor gas, nyalakan itu berarti proses melakukan pekerjaan. Kita melakukan pekerjaan, bukan proses ya. Kita melakukan pekerjaan untuk menceplek kompor gas. Berarti kita memasukkan nilai ke dalam variabel kompor gas. Input kompor gas. Kemudian masukkan tadi bahwa tunggu sampai waktu 10 menit, ya kan? Sampai
Nah, misalkan baru 1 menit kita cek, oh di sini kita buat for sama kalau for ini saya ambil di C++, codingnya seperti ini. For waktu awal itu yaitu nilainya 1 yang bertipe data integer, kemudian waktu yang diinginkan atau hasil yang variabel yang diinginkan, hasil yang diinginkan adalah lebih kecil sama dengan 10. Jadi jika 10 ataupun 11 maka muncul ini. Tapi kalau sebelum itu maka akan terus looping atau berulang, dan variabel waktu plus ditambah angka 1 tambah angka 1 terus, maksudnya seperti itu. Ini berbeda sama nilai 1 ini ya. Maksudnya setiap ada kata-kata min, kalau min itu berarti dikurangi angka 1. Kalau plus itu berarti tambah angka 1. Kalau plusnya mau angka 2 berarti loncatnya atau loopingnya itu 2 kali ya berarti waktu plus 2. 3 ya waktu plus 3. Tapi kalau 1 waktu plus 1 plus gitu. Waktu plus berarti selalu menambah terus angka 1 angka. Sekarang kita coba waktu 1 kan kurang dari sama dengan 10. Ternyata 1 itu masih kurang dari, ini nambah. Jadi 2 masih kurang dari, terus nambah sampai 9. Waktu 9 kurang dari 10, nambah lagi 1 sampai 10. Ketika waktu sudah sampai mencapai ini sama kurang dari 10, sudah bukan dari waktu kurang 10, berarti kita harus masuk ke ini, statement ini. Print atau tampilkan, matikan kompor gas. Terus selesai atau stop. Nggak usah terlalu difikirkan dulu tentang ini looping karena memang belum masuk ke materinya, tapi kita lihat hanya model pseudocode-nya saja seperti lanjut ya. Nah, catatan penting. Kapan sih kita menggunakan notasi algoritma kalimat deskriptif, flowchart maupun pseudocode? Jawabnya 1, menggunakan kalimat deskriptif jika klien kita adalah orang yang awam dengan pemrograman. Menggunakan pseudocode untuk klien seorang programmer. Sedangkan flowchart adalah catatan untuk klien yang bukan seorang programmer akan tetapi mengetahui dasar-dasar algoritma pemrograman. Bisa juga dibuat untuk klien yang awam mengenai pemrograman dengan catatan kita seorang analisis jelaskan flowchart tersebut walaupun dengan tampilan bagan memudahkan siapa saja untuk membaca alur dari program. Jadi walaupun sudah ada flowchartnya, tetap kita nanti jelaskan kepada klien, nanti arahnya seperti ini loh, diagram arusnya seperti ini, diagram alirnya seperti ini loh. Nah, kesimpulannya, memilih penggunaan notasi algoritma didasarkan kepada klien. Sebagaimana jika kita memilih bahasa pemrograman apa yang akan digunakan, bukan berdasarkan apa yang kita suka. Terima kasih. Ada yang mau dibahas? Itu Pak, kan bilang kita itu apa mintanya klien kan? Iya. Entah notasi penulisan algoritma, entah bahasa pemrograman itu sendiri. Nah, pertanyaannya gini Pak, kan kalau yang kliennya itu orang awam ya, dia jelas awam kan. Terus untuk menentukan bahasa pemrograman itu yang nentuin siapa? Tetap klien. Nanti kan klien saya pengen yang saya buat itu ada di Android. Nah, berarti pemrogramannya berbasis desktop, yaitu pakai Android, pakai Java atau pakai Kotlin kayak gitu. Atau saya pengennya programnya itu yang itu loh, yang bisa di manapun, yang pakainya HTTP, yang
itu pakainya browser Google Chrome. Nah, kita sudah tahu kalau itu berbasis web. Nah, nanti kita bahasa pemrogramannya bisa pakai JS, pakai Vue.js, Node.js dan lain sebagainya. Code.js atau pakai PHP atau mungkin pakai Python. Satu lagi itu untuk integer ya, integer penyebutannya. Iya, integer. Integer waktu ya. Kok kenapa harus 1 sih? Oh, itu di looping sampai 10 baru iya. kok kenapa apa memang itu waktu itu dasarnya itu 1? Oh, enggak, itu contoh saja sih, Mas. Contoh saja. Jadi misal Iya. nulisnya 2 gitu. Boleh, enggak apa-apa. 2 sampai 5 selesai. Iya, selesai, boleh, enggak masalah. Nah, jadi itu cuman dia penghitungannya nyuruh ke komputer itu 1 ya. Iya, Tapi jadi perhitungannya 1. Kadang ketika kita kenapa saya plusnya plus atau plus 1 itu nanti kita sering menggunakan bahasa pemrograman. Misalkan ketika kita membuat aplikasi input data mahasiswa. Nah, mahasiswanya ada 1000. Nah, kita kan mahasiswanya kemungkinan ada 1000. Tapi kan kita nggak tahu yang daftar nanti, yang entry itu mahasiswa itu ada berapa. Nah, kalau kita tahu mungkin kita langsung mengisikan kan angka-angkanya. Tapi karena kita nggak tahu, kita biarkan mahasiswa yang mengisikan. Jadi nanti di tabel itu muncul sendiri 1. Ketika ada mahasiswa yang nambah lagi berarti 1, 2 di tabelnya. Nah, ada yang nambah lagi 2 plus 1, 3 kayak gitu loh, Mas. Nanti sering kita di pemrograman itu pakainya plus. Kenapa pertimbangan saya itu biar sedikit agak mengenalkan juga tentang. Tapi sebenarnya kalau contoh tadi plus 2 juga nggak apa-apa, langsung plus 10 plus 9 juga nggak apa-apa, jadi harus 1 kali looping. Misalkan 1 terus plus 9 itu nggak apa-apa sekali looping. Itu kalau dicontohkan kayak itu tadi yang masalah data mahasiswa cocoknya pastinya plus dong kan per orang yang nambah-nambah gitu. Iya plus 9. Nanti ngaco. Ya contohnya kayak gitu ya, Pak. Ya, siap. Ada lagi bahas? Mungkin itu aja sih. Jadi kesimpulannya pun pada akhirnya kalau udah paham cara bacanya, ya kayak baca buku biasa ya, Pak. Iya, benar sekali. Jadi kayak gini, Mas. Kalau ini tips dari saya ya. Kalau saya itu nggak hafal tentang bahasa pemrograman, Mas. Saya pernah belajar dasar-dasar pemrograman web, tapi saya nggak hafal. Ketika saya di kantor sebelumnya di SMA 3, ketika misalkan OSIS itu pengen bikin pemilihan ketua OSIS berbasis web, nah, kalau langsung ngobrol apa saya nggak tahu. Tapi karena saya paham algoritmanya, itu saya bisa ngerancang nanti prosesnya seperti ini. Nah, ketika kita sudah tahu, tinggal misalkan OSIS itu berarti kita harus mengklik jumlah nambah plus 1 kan, plus kayak gitu, mengklik pilihan kan, nanti yang diklik itu ya si pilihan atas nama siapa, misalkan ada 3 orang A, B, C, saya klik berarti plus 1, klik lagi plus 1, klik lagi plus 1, berarti untuk tombol saya tinggal cari di Google, Mas, di Google cara membuat tombol dengan CSS atau dengan JavaScript, nah, kayak gitu. Jadi lebih kita karena kayak gini, Mas, ketika kita menghafal semua bahasa pemrograman itu susah, 1. Kedua, klien itu kadang meminta sesuatu hal yang belum kita ketahui. Nah, tetap sih kita harus sedikit membaca tentang dasar-dasarnya. Itu penting untuk gambaran kita. Tapi yang paling penting adalah kita paham kerangkanya. Kita paham algoritmanya, paham kerangka desainnya, dan lain sebagainya. Untuk codingnya, kita bisa tanya ke Mbah Google. Itu insya Allah lengkap. Kayak temanku juga bilang kayak gitu, Pak. Yang pas ngasih masukan. Sama kayak omongannya jenengan. Temanku yang udah lulus gitu. Dia juga cerita
orang yang bisa ngoding di kampusku itu bisa dihitung pakai jari gitu. Jadi malah faktanya 2 temen aku dari kampus yang berbeda, ngomongnya sama semua gitu. Katanya nggak semua orang itu yang mahasiswa IT itu bisa ngoding gitu. Eee, Iya, Bisa dihitung jari lah maksudnya di kelas yang sudah umum gitu, yang sudah banyak, iya. kayak gitu, Pak. Kalau kalau kayak gitu mungkin karena tergantung passion-nya atau dia lebih suka kemana ya. Tapi Mungkin kalau kepaksa ya. tergantung passion-nya ya. Tapi sebenarnya orang programmer juga dia tidak menghafal codingnya. Dia hanya pertama dia paham kerangkanya, kedua dia sudah jam terbangnya sudah tinggi. Jadi sedikit ingat oh ini nanti pakainya ini. Jadi nanti kayak kita kalau kita menghafalkan rumus misalkan ya lingkaran rumusnya apa, aduh saya kok lupa. Tapi kalau kita menemukan sebuah permasalahan dengan kode-kode seperti itu, misalnya ini ada kata model seperti ini, oh ini maksudnya adalah pi, oh iya rumus lingkaran saya tahu pi r kuadrat. Nah karena sudah jam terbangnya banyak, walaupun nggak hafal codingnya, ketika sudah ingat sedikit bisa langsung searching di Google, oh ini maksudnya ini, tinggal kodenya di sedikit kita kreasi sendiri mas. Itu lebih efisien menurut saya. Kayak ngulang-ngulang ya, Pak, keseringan Iya, ngulang akhirnya, iya benar. biasa sendiri gitu. Iya. Nemu jalan pintasnya atau shortcut-shortcutnya. Mhm. Kalau tidak ada lagi yang dibahas, mari kita tutup pertemuan pada malam hari ini, pada sore hari ini. Alhamdulillah. Saya matikan dulu ini. Stop recording. Oke.